pada materi kimia yaitu sifat dan larutan. Adapun tujuan dari pembelajarannya akan dijelaskan oleh saudari Hana. Baik, pada pelajaran kali ini terdapat 3 tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan konsep sifat koligatif larutan terutama terkait penurunan titik beku. Yang kedua adalah siswa mampu menganalisis hubungan antara es dan garam dalam penurunan dalam praktikum eskrim ini. Dan yang ketiga adalah siswa mampu mencatat, mengolah dan menafsirkan data yang diperoleh dari praktikum. Nah, adapun bahan-bahan yang dibutuhkan dalam proses kali ini yaitu susu UHT sebagai bahan dasar pembuatan es krim, es batu, garam, dan juga beberapa topping. Yang untuk bahannya ada kaleng gelas, ada baskom dan juga blender. Lanjut pada proses pembuatannya. Langkah pertama, tuangkan susu ke dalam kaleng dan pastikan kaleng tertutup rapat agar tidak kemasukan air. Selanjutnya, taburkan es batu di sekeliling kaleng hingga kaleng tertutup es batu secara merata. Setelah itu, jangan lupa menambahkan garam dapur di atas es batu. Jadi, penambahan garam ini bertujuan untuk menurunkan titik beku dari air sehingga suhu di sekitar kaleng menjadi lebih dingin. Jangan lupa set timer dan putar kaleng secara terus-menerus selama beberapa menit. Nah, teman-teman sekalian, setelah kaleng diputar dalam beberapa menit, bisa dilihat bahwa sekitar baskom mulai tumbuk es kristal. Ini menandakan bahwa proses pembekuan telah berjalan dengan baik. Mengapa es yang ditambah garam bisa bersuhu di bawah 0 derajat Celcius? Karena air murni biasanya membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Namun, ketika es diberi garam, garam akan larut dalam air tipis yang ada di permukaan es. Air yang sudah bercampur garam ini tidak bisa membeku di suhu 0 derajat Celcius seperti air biasa. Agar tetap mencair, es harus menyerap panas dari lingkungan sekitarnya. Akibatnya, suhu campuran es dan garam turun hingga di bawah 0 derajat Celcius. Inilah sebabnya campuran es dan garam terasa jauh lebih dingin dibanding es biasa. Walaupun jumlah garam yang digunakan tetap yaitu 500 gram, efek penurunan suhu terlihat dari namanya waktu pembekuan. Pada menit ke-0 dan 10, es krim belum membeku meskipun suhu sudah mencapai sekitar minus 1 derajat Celcius. Masuki menit ke-20 hingga 70, es krim mulai membeku dan pada menit ke-72 es krim membeku sempurna. Hal ini menunjukkan bahwa suhu rendah akibat penambahan garam mempercepat keluarnya kalor dari adonan sehingga proses pembekuan dapat terjadi. Lalu, sifat koligatif apa yang paling berperan dalam pembuatan es krim? Dalam pembuatan es krim, sifat koligatif yang paling berperan adalah penurunan titik beku. Sifat koligatif adalah sifat larutan yang bergantung pada jumlah partikel, bukan jenis zatnya. Garam, sebagai zat terlarut, menurunkan titik beku air. Karena titik beku air turun, suhu di sekitar kaleng bisa lebih rendah dari 0 derajat Celcius dan membantu adonan es krim membeku dengan baik. Pada percobaan ini, jumlah garam dibuat tetap, yaitu 500 gram. Namun secara teori, semakin banyak garam yang ditambahkan, maka semakin banyak pula partikel terlarut di dalam air. Partikel-partikel ini semakin menghambat proses pembekuan air, sehingga titik beku turun lebih jauh. Oleh karena itu, jika jumlah garam ditambah, maka suhu campuran es bisa turun lebih rendah lagi dari yang tercatat pada batu. Berdasarkan tabel, suhu campuran yang awalnya 0 derajat Celcius turun menjadi minus 1 derajat Celcius hingga kurang dari minus 1 derajat Celcius. Selain itu, es krim akhirnya membeku setelah suhu rendah tersebut dipertahankan selama sekitar 72 menit. Hal ini sesuai dengan teori penurunan titik beku yang menyatakan bahwa penambahan zat terlarut menyebabkan pelarut membeku pada suhu yang lebih rendah. Dengan demikian, hasil praktikum ini sesuai dengan teori. Ada beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan waktu pembekuan. Yang pertama seperti ketebalan kaleng, kecepatan pemutaran kaleng,
proses pemindahan kalor, serta suhu awal adonan. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan es krim baru membeku pada menit ke-72. Selain pembuatan es krim, sifat koligatif larutan juga digunakan dalam industri makanan lain. Contohnya, penggunaan garam pada ikan asin dan daging untuk memperlambat pembusukan, serta penggunaan gula dalam pembuatan selai untuk memperpanjang masa simpan. Prinsip yang digunakan sama, yaitu pengaruh zat terlarut terhadap sifat fisik larutan. Teman-teman sekalian, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga dengan adanya video ini dapat menambah wawasan kita dan mampu untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari maupun industri secara besaran.